Baik teman-teman, pada pertemuan kita yang pertama Bimbel UP PPG Bahasa Inggris bersama saya Mr. IDP. Di sini kita membahas materi dari Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas ya. Jadi ini salah satu kisi-kisi atau FR yang bisa dipastikan keluar. Penelitian tindakan kelas itu dilakukan karena apa? Karena ada masalah dalam proses belajar mengajar atau tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ya, jadi diharapkan dengan penelitian ini proses belajar mengajar dapat lebih baik dan menghasilkan output yang lebih baik juga, gitu ya. Jadi bisa juga menjadi refleksi ya, refleksi bagi guru ya. Tujuannya bisa juga untuk memperbaiki kinerja kita sebagai guru ya, sehingga hasil belajar siswa meningkat. Oke, di sini juga bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Saya perbesar sedikit ya, sampaikan aja pendapat kalau ada yang apa ya. Memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran di kelas dengan cara melakukan tindakan-tindakan. Ya, upaya tindakan itu untuk perbaikan, dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan, gitu ya. Jadi ini PTK ini atau CAR ini untuk menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Ya, di sini juga dituliskan kembali tujuannya ya. Ya. Di sini dari tujuan penelitiannya di sini ya ataupun prosesnya diawali dengan kesadaran akan adanya permasalahan. Ya, jadi proses pelaksanaan PTK itu karena guru menyadari adanya permasalahan dalam proses belajar. Ya, lalu setelah itu menetapkan fokus lebih mendalam apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya, gitu ya. Lalu kita lanjut ke sini aja, manfaatnya kembali lagi di sini ya, dia lebih kurang sama aja. Oke, apa manfaatnya? Ada manfaat bagi siswa dan pembelajaran, ya. Ada manfaat bagi guru, bagi siswa tentu ya hasil belajar mereka akan lebih baik. Manfaat bagi guru apa? Kemampuan memperbaiki proses belajar, ya, meningkatkan kinerja secara profesional, lalu berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan atau evaluasi diri. Lalu selanjutnya ada juga tentu manfaat bagi sekolah, gitu ya. Jadi sekolah akan berkembang dengan pesat, contohnya menjadi sekolah favorit. Lalu yang selanjutnya ya diulangi lagi di sini hasil belajar siswa pun meningkat. Ya itu dia yang pertama ya. Ya ada suara yang bocor ya. Oke. Selanjutnya di sini ya prinsip-prinsipnya di sini ada ya. Jadi PTK ini teman-teman dilakukan dalam proses belajar mengajar ya. Lalu ada metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu terlalu banyak. Ya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ya. Oke. Lalu metode yang digunakan harus bersifat andal, peneliti adalah guru. Ya. Konsisten dengan prosedur dan etika menggunakan wawasan yang lebih luas. Oke. Ini yang berikutnya adalah langkah-langkah. Ya, langkah-langkah apa? Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa hal pertama timbulnya PTK itu, mengapa kita melaksanakan PTK? Karena ada permasalahan. Maka demikian juga dalam langkah-langkah itu, ya, yang pertama itu ada plan. Ya, ada plan. Mikrofonnya tolong di mute aja ya, kalau tidak sedang berbicara. Mikrofonnya di mute aja. Secara garis besar, tahapannya ada 4. Plan, action, of observation, reflection atau evaluasi. Reflection. Ya. Ini sebagaimana langkah-langkah dalam secara umum. Ya, ada suara bocor ya, jadi kurang konsentrasi nanti. Tolong ya teman-teman, ya silakan kita fokus ketika sedang juga. Ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, kalau tidak sedang berbicara di mute ya. Ya. Oke, kita lanjut ya.
Jadi di sini Dimension aja ya, suara siapa yang bocor itu, ya, Sir. sudah saya mute ya. Jadi Bapak Ibu ingatlah ini 4 langkah-langkah utama, ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi atau evaluasi. Oke, di dalam perencanaan ini ada dibagi lagi menjadi beberapa. Ya, jadi disinilah termasuk yang identifikasi masalah itu masuk dalam tahap perencanaan atau planning. Lalu analisa masalah, perumusan masalah, formulasi. Ya, di sini termasuk penetapan judul nanti dan persiapan pelaksanaan tindakan. Itu masuk dalam rencana. Lalu di sini dalam rencana ini, sebagaimana yang saya beritahukan, disinilah ditetapkan judul. Penetapan judul ini sering menjadi bahan soal ya. Ya, di sini termasuk salah satu fokus bagaimana menetapkan judul PTK. Langkah pertama sebelum membuat proposal PTK adalah menentukan judul. Oleh karena itu, guru sebagai peneliti harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan di kelas. Dengan demikian, judul PTK adalah ide yang diangkat dari permasalahan tersebut. Oke, judul sebaiknya bagaimana? Spesifik, ya, singkat, padat, jelas, ada mencerminkan permasalahan pokok yang akan dipecahkan. Oke, dipaparkan secara deklaratif, jelas, padat, tidak memberi penafsiran ganda atau multitafsir. Oke, salah satunya lagi Bapak Ibu, dalam judul juga ya, kalau mau mencatat juga boleh. Biasanya itu ada kata-kata to improve, to enhance, dan sinonimnya untuk meningkatkan. Itu ya, harus ada kata meningkatkan. Tujuannya, biasanya dia di sini tujuannya itu apa? Untuk meningkatkan. Ya, to improve, to enhance, and so on. Sinonim words. Lalu ada ide gagasan. Ya, ada ide gagasan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, pokoknya dengan menerapkan gitu ya. Dan kata-kata yang sejenis. Lalu tempat penelitian, bisa sekolah, bisa kelas. Oke, waktu penelitian ini bisa iya, bisa tidak. Itu ya, teman-teman ya. Ya, sampai judul tadi silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Bisa dipahami atau apakah saya berbicara terlalu cepat? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, tidak perlu malu-malu menyampaikan sesuatu ya. Karena intinya target kita adalah kelulusan UP PPG. Ya. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Tadi ada 4 langkah-langkah, ada perencanaan, ya, termasuk di situ penetapan judul. Oke, di sini ada contoh judul di sini ya. Upaya meningkatkan. Jadi di sini ada kata to improve. Lalu di sini ada dengan penerapan. Nah, itu salah satu ciri-ciri PTK. Karena PTK adalah penelitian yang belum selesai. Ya, jadi sini ada kata meningkatkan, ya, meningkatkan di sini. Lalu di sini ada metode, dengan penerapan metode, ya ada metodenya. Lalu ada juga materinya ya Bapak Ibu ya. Ada materinya, ada identitinya atau kelas atau sekolah. Ya, bisa dipahami ya. Kalau tidak bisa, bisa disela juga, tidak apa-apa. Ya. Setelah planning ada action, pelaksanaan tindakan, yaitu melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Oke, di sini singkat aja. Di dalam action ini langsung diikuti dengan observasi. Nah, jadi sekaligus jalan ya teman-teman ya dengan poin nomor 3 ya. Disinilah dicatat ya apakah hipotesis yang sudah ditetapkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Apakah hipotesis itu mencerminkan apa yang kita harapkan atau lari dari apa yang sudah kita rencanakan. Oke, terakhir langkah-langkahnya refleksi. Ya, refleksi itu evaluasi, mencermati, mengkaji, menganalisa apakah
yang kita harapkan itu sudah tercapai atau belum? Ya, seandainya belum tercapai, maka bisa kita merencanakan tahapan PTK selanjutnya, tahapan CAR selanjutnya. Ya, hasil refleksi itu digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan PTK. That's it. Is it clear? Clear, Mister. Ya, baik. Oke, sebentar ya.